Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Fahmi dengan NIM 19230106. Kali ini saya akan membuat video terkait prosedur mediasi di pengadilan. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Acara Perdata yang diambil oleh Pak dosen Pak Hadi Chandra Kusuma. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya sebelum para pihak penggugat ataupun tergugat ini maju ke persidangan, dia bisa melakukan mediasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan perkaranya sebelum di persidangan, dan ini difasilitasi oleh mediator. Lantas bagaimana prosedurnya? Mari kita simak videonya sampai selesai terkait penjelasannya. Jadi mediasi dalam pengadilan atau di luar pengadilan ini dapat melalui beberapa proses. Ada proses yang lama, ada yang sebentar, ada yang mahal, ada yang tidak, ini tergantung. Jadi kewenangan memutus, entah itu win-win solution, entah itu diputuskan sebagian dan lain sebagainya, ini Mahkamah Agung pada tanggal 4 Februari 2016 mengesahkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Jadi terdapat 4 mediasi yang diatur dalam perma ini. Yang pertama adalah mediasi wajib. Mediasi wajib ini dilakukan di saat awal sidang sebelum gugatan dibacakan. Gugatan oleh penggugat ini dibacakan. Prosedur mediasi wajib ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap mediasi, pramediasi. Yang kedua adalah tahap proses mediasi. Yang ketiga adalah tahap akhir proses mediasi. Tahap pramediasi ini adalah pertama mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Jadi penggugat mendaftarkan gugatan-gugatannya apa saja untuk menggugat seseorang di pengadilan. Kemudian sidang pertama ditentukan kapan tanggalnya dan lain sebagainya. Kemudian hakim menjelaskan terkait teknis mediasi. Monggo silakan kalau mau mediasi. Kemudian para pihak menandatangani formulir pemeriksaan mediasi. Dalam pasal 20 ayat 1, pada para pihak diberikan waktu 2 hari kerja untuk memilih mediator. Mediator harus memiliki sertifikasi yang terdaftar di pengadilan setempat. Jadi selama 2 hari monggo ya disepakati bersama antara tergugat dan penggugat untuk memilih mediasi yang akan memfasilitasi mediasi mereka berdua. Kemudian mediator yang sudah ditunjuk tadi kemudian menentukan hari pertemuan mereka dalam hal mediasi. Hal ini sudah diatur dalam pasal 21 ayat 1 Perma tahun 2016. Kemudian tahapan proses mediasi. Berdasarkan pasal 24 ayat 1 Perma tahun 2016, para pihak kemudian menyerahkan resum perkara ke mediator dan jangka waktu 5 hari agar mediator ini dapat memahami permasalahan dari sudut pandang masing-masing. Jadi selama 5 hari penggugat ataupun tergugat ini wajib mengirimkan resuman permasalahan yang terjadi kepada mediator agar dapat dipahami bareng-bareng. Kemudian dalam proses mediasi, setelah mediator menetapkan hari mediasi dan menerima resum perkara masing-masing pihak, proses mediasi sudah berjalan. Jangka waktu pelaksanaan mediasi adalah 30 hari. Jadi waktunya itu adalah 30 hari. Setelah penetapan melakukan mediasi atas kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lambat 30 hari. Hal ini diatur dalam pasal 24 ayat 3 Perma tahun 2016. Berdasarkan pasal 25 Perma peraturan Mahkamah Agung di tahun yang sama atau peraturan ini tahun 2016, materi perundingan tidak terbatas, hanya tercantum dalam gugatan. Jika kesepakatan ada di luar gugatan, maka penggugat dapat mengubah masukan gugatan tersebut. Jadi apabila dalam kesepakatan di mediasi ini ada poin-poin yang lebih dari gugatan, ya diganti saja, tinggal diganti. Kemudian berdasarkan pasal 25 Perma tahun 2016, saksi ahli biaya ditanggung oleh para pihak. Jadi selama mediasi ini biaya ditanggung oleh para pihak dan harus disepakati sebelumnya keterangan saksi ahli mengikat. Kemudian tahapan akhir proses mediasi. Berdasarkan pasal 27 Perma tahun 2016, jika proses mediasi berhasil, entah itu kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak ataupun pencabutan gugatan atau pencabutan gugatannya sebagian, artinya mediasi ini berhasil sebagian, kesepakatan keberhasilan sebagian diatur dalam Perma tahun 29, 30, 31, dan 32 Perma tahun 2016. Sebaliknya berdasarkan pasal 32 Perma ini tahun 2016,
jika proses mediasi tidak berhasil, maka mediator akan menyampaikan ke pengadilan itu dengan alasannya. Beberapa alasan pada mediasi adalah waktu mediasi habis namun kesepakatan para pihak belum tercapai, kemudian tidak adanya etikat baik, yaitu entah saling berdamai lah, tidak ada etikat baik. Jadi para mediator nanti menyampaikan ke pengadilan hal-hal tersebut. Kemudian berdasarkan pasal 32 ayat 2 Perma 1 tahun 2016, mediasi dilaksanakan, maka mediator menyampaikan secara tertulis kepada hakim dengan alasannya. Beberapa alasan mediasi dapat dilaksanakan adalah melibatkan aset, harta kekayaan, kepentingan pihak lain, kemudian melibatkan wewenang kementerian, lembaga atau instansi BUMN atau BMED, kemudian tidak beretikat baik, yaitu tidak hadir pada pertemuan mediasi pertama namun tidak hadir pada pertemuan berikutnya hadir, dan ini beberapa alasan yang bisa diajukan oleh mediator ke pengadilan. Kemudian jika dalam sebuah mediasi yang beretikat baik, jika tidak beretikat baik, maka para pihak akan menerima akibat hukum, yaitu pada pasal 22 Perma 1 tahun 2016. Gugatan tidak diterima atau no, wajib membayar biaya mediasi. Jika tergugat tidak beretikat baik, pasal 23 ayat 4 Perma tahun 2016 dikenakan biaya mediasi. Jika kedua pihak tidak beretikat baik, pasal 23 ayat 8 tahun 2016, gugatan tidak terima tanpa hukuman membayar biaya mediasi. Mediasi sukarela. Jadi kemudian teknis mediasi sukarela. Pada tahap pemeriksaan perkara, proses ini terjadi saat sudah masuk pada tahap pemeriksaan atau saat upaya hukum. Berdasarkan pasal 33 Perma 1 tahun 2016, para pihak bisa mengajukan permohonan mediasi. Hakim menunjuk mediator. Kemudian mediasi sukarela pada tahap upaya hukum, sepanjang perkara belum diputus di tingkat banding atau kasasi, terus mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertutup, kemudian dikirim ke hakim pemeriksa banding, kasasi atau penerjemah kembali. Kemudian namun jika berkas perkara belum diberikan, maka diajukan dalam berkas selanjutnya. Jadi itulah alasan hal-hal yang harus disampaikan oleh mediator jika tidak tercapai ataupun dalam proses mediasi sukarela. Jadi seperti itu teman-teman terkait penjelasan prosedur mediasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.